Shalom saudara. Saudara, berkenaan masih dengan Hari Raya Paskah, kebangkitan Yesus. Kenapa saya menggelitik di hati saya, pengen banget menjelaskan tentang Paskah, kebangkitan Yesus, saudara, supaya setiap orang percaya mengerti kenapa sih merayakan Paskah. Sebab banyak orang Kristen merayakan Natal, merayakan Paskah, tapi tidak pernah bisa mengerti sesungguhnya apa yang tersirat di hati Tuhan, kerinduannya. Oke, hari ini kita mau belajar. Saya mau kasih judul khotbah saya hari ini, dekat salib tetapi jauh dari darahnya. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan tentang darah Yesus, ya, tapi tidak panjang. Saudara kalau mau mengerti lebih dalam lagi tentang salib, ya, saya kemarin minggu lalu waktu Paskah khotbah tentang salib dan darah Yesus, kuasa darah Yesus, supaya orang Kristen benar-benar mengerti betapa dahsyatnya kuasa darah Yesus, sangat hebat saudara. Tapi saya mau ambil satu pengertian tentang darah Yesus. Ada begitu banyak sebenarnya tentang darah Yesus. Kuasanya yang hebat, darahnya yang hebat itu bisa, ya, darah Yesus itu mengampuni dosa kita. Darah Yesus itu yang membebaskan kita dari dosa. Darah Yesus yang melayakkan kita sehingga kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Tuhan, ya. Dilayakkan itu karena darah Yesus, saudara. Enggak ada orang yang sebenarnya bisa menghampiri Tuhan kalau bukan karena Yesus mati di kayu salib dengan darahnya. Tapi saya akan menjelaskan semuanya. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, terlalu panjang. Nah, darah Yesus, langsung lanjut. Darah Yesus mengalahkan semua kuasa kegelapan. Kita baca di dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 11. Oke, sebelum kita melanjutkan, saya lanjutkan ini, saya mau share sedikit dulu. Saya mau izinkan saya dikasih waktu untuk share penglihatan saya. Waktu Jumat Agung, ya saudara, Jumat Agung tanggal berapa saya lupa itu. Pokoknya waktu Jumat Agung, kami itu di seluruh Indonesia sebenarnya saudara, kita digerakkan Tuhan berdoa. Seluruh Indonesia kita menggerakkan seluruh pulau-pulau berdoa pada waktu sebelum fajar menyingsing. Fajar menyingsing, muncul matahari bersinar, ya, itu bicara tentang Tuhan itu memberikan kepada hamba Tuhan. Dan saya sebenarnya juga dikasih penglihatan sama Tuhan, ya, ada sebuah ada kegelapan, tiba-tiba itu ada terang bersinar kecil saudara. Kemudian terang itu semakin besar dan semakin besar. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan berkata, ya, di tengah kegelapan terangku akan bersinar semakin besar, semakin menyinari, semua kegelapan akan menyingkir dan seperti fajar menyingsing. Dan ajaib, tiba-tiba ada hamba Tuhan yang dapatkan itu juga, seperti dikonfirmasi. Jadi saya pun bertekad, saya dapat itu merema buat saya. Saya berangkat jam 4 pagi saudara, setengah 4 sebenarnya udah berangkat. Kami pergi ke satu tempat, ya, di tempat tinggi, di mana tempat itu penyembahan berhalanya kuat sekali saudara, di daerah Temanggung. Dan waktu itu sebelum fajar menyingsing kami itu berdoa, ya. Kenapa? Tuhan berkata bahwa waktu fajar menyingsing itu Yesaya 60 terjadi saudara. Alkitab berkata, bangkitlah menjadi terang, sebab terang Tuhan sudah datang. Kemuliaan cahaya terang yang bersinar akan meliputi Indonesia dan menyingkirkan kegelapan. Ya saudara, kita tahu kita masuk kegelapan. Saudara mengerti, hari-hari ini saudara tahu di Makassar terjadi bom teroris, ya, bom meledak. Kemudian, ya, gereja di Makassar. Kemudian juga hari-hari ini bencana alam mengerikan sekali. Saudara kalau lihat di televisi, Kupang, Lembata, Flores itu mengerikan sekali saudara. Yang mati juga ratusan. Yang masih di televisi yang belum ditemukan, yang hilang masih berapa orang belum ditemukan saudara. Jadi mengerikan. Ya, banjir, ya, hujan, belum saudara, gempa bumi baru-baru ini saudara. Jadi kalau saudara nggak mengerti waktu masa sekarang, saudara cuma tenang, diam, duduk di rumah manis, jadi orang Kristen. Saya berdoa saudara, rupanya saudara harus dibaptis ulang. Saudara harus bertobat maksud saya. Karena kita semua harus berdiri.
harus berdiri untuk keluarga kita, untuk kota kita, untuk Indonesia, saudara. Iblis menuntut saudara. Nah, ini penglihatan saya, saudara. Jadi saya waktu pagi itu saya berangkat, tiba-tiba waktu kita berdeklarasi, kita berdoa, kita disuruh menyembah. Dalam penyembahan kita berdeklarasi, kita berdoa, bersyafaat, saudara. Terus menerus itu dinaikkan ya. Sebelum matahari itu muncul masih gelap, saudara. Ya, sampai kita melihat terang itu muncul. Saudara, tiba-tiba saya dikasih penglihatan sama Tuhan. Di situ penglihatannya, saudara, tiba-tiba saya lihat kuasa kegelapan iblis itu sangat banyak sekali mengelilingi Indonesia. Dan sebenarnya sudah siap pasukannya itu juga ya. Di pantai-pantai, di laut-laut, di pesisir, di gunung roh itu sudah siap, saudara. Banyak sekali. Bahkan di bumi ini ya, di bangsa-bangsa juga sudah ada itu roh-roh itu sudah siap untuk menuntut bencana alam, saudara. Kegemparan atas bumi, saudara. Tapi saya mau bilang soal Indonesia aja dulu, saudara. Hari itu saya melihat, saudara, mengerikan sekali. Tiba-tiba saya dikasih lihat sama Tuhan itu seperti waktu Yesus di kayu salib. Hari itu saya dalam penglihatan pun melihat waktu saya baca tentang serdadu Romawi semua, juga Pilatus mengundang Yesus ya. Hari itu saya itu dikasih lihat waktu saya baca di Alkitab ya. Intinya seperti itu. Nah, hari itu ya, waktu Jumat Agung itu saya melihat hal yang sama juga. Diulang kembali. Saya melihat iblis itu berkata kepada Yesus di kayu salib. Mereka mengolok-olok, menghujat dan tertawa, saudara. Dan mereka berkata bahwa waktumu sudah selesai. Engkau sudah berakhir. Mati, kehancuran, mati gitu, saudara. Jadi pagi itu saya mendengar itu lagi, saudara. Iblis sudah menuntut atas Indonesia kematian, kehancuran, kematian, kehancuran. Itu yang saya dengar di telinga saya, kematian dan kehancuran. Tapi tiba-tiba, saudara, Tuhan berkata, buka matamu dan lihat. Ketika engkau berdoa, ketika engkau berseru-seru, ketika engkau berdeklarasi, memperkatakan firman, ini yang kau lihat. Dan saya melihat pasukan malaikat Tuhan yang lebih banyak, saudara. Seperti yang Elisa, bujangnya Elisa disuruh lihat sama Elisa. Ya, Elisa kan punya bujang ya. Waktu tentara Aram datang, kamu lihat matamu dibuka ya. Kan bujangnya udah ketakutan. Itu tentara musuh datang. Terus Elia berkata, Tuhan buka matanya. Dan pasukan malaikat Tuhan lebih hebat lagi mengelilingi. Hari itu saya lihat itu pasukan malaikat Tuhan mengelilingi si musuh ini, saudara, si kuasa kegelapan. Lebih banyak, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan berkata, cawan doa harus penuh. Harus ada banyak yang menyembah dan berdoa. Kalau enggak, Tuhan berkata, iblis sudah menuntut. Dan tiba-tiba saya dibawa ke Tuhan Yesus itu ke Taman Getsemani. Hari itu Tuhan Yesus sangat ketakutan di Taman Getsemani itu. Tiba-tiba di telinga saya mendengar satu perkataan, sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Itu ayat muncul, saudara, di telinga saya. Sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Karena waktunya sudah sangat singkat. Saudara, saya menyerukan sore hari ini kepada saudara semua, segenap kekasih Tuhan, orang-orang percaya. Ayo mari berdiri untuk keluarga kita, untuk kota kita, untuk Indonesia, saudara. Berjaga-jaga berdoa, saudara. Karena waktunya iblis sudah menuntut banyak hal yang mengerikan. Saudara, ini bencana alam belum apa-apa. Menurut saya, yang saya dapat dari Tuhan juga, sebentar lagi akan ada banyak yang mengerikan lagi bencana alam. Saudara pernah nonton film 2012? Saudara ya pernah nonton film-film Left Behind apa itu pokoknya yang intinya tentang akhir zaman, saudara. Itu terjadi di mana lempengan di bawah bumi dan semua bergetar. Tiba-tiba laut bergolak dan segala hal gitu, saudara. Saudara, saya berkata nggak nakutin, saudara. Tapi Tuhan bilang berjaga-jaga, waspada. Saya bersyukur, saudara. Ini saya mau kasih tahu sama saudara ya, kenapa Pak Is sering ya selalu mengingatkan saudara ada doa praise and worship 24 jam ya. Saya kalau di Temanggung juga begitu. Saya mau serukan, saudara, please datang di doa 24 jam dan ikut ambil bagian, saudara. Tahu nggak, saudara?
kita sudah melakukan ini kurang lebih 5 tahun apa 7 tahun, saya nggak tahu, 5 sampai. Kita sudah melakukan ini loh. Praise and worship 24 jam tiap hari di seluruh Indonesia, saudara. Jadi itu mata rantai yang tidak pernah putus, saudara. 24 jam ada yang doa. Ini jam sekarang juga ada yang doa, saudara. Entah di mana, di pulau apa, di kota mana. Kita sudah bikin itu, saudara. Jadi kalau misalnya diserukan, misalnya kebagiannya di GRC ini misalnya kebagiannya misalnya tanggal 15 April. Nah, saudara, kalau di 15 April ini 24 jam nggak ada yang ngisi, ada yang kosong misalnya. Wah, ngeri banget, saudara. Itu terpotong, putus. Karena ini seperti mata rantai yang nggak pernah putus, saudara. Doa, penyembahan terus menerus. Itu yang menahan semua kekuatan musuh. Itu yang menahan semua rencana iblis. Amin. Itu yang menahan kematian dan kehancuran, saudara. Jadi betapa berartinya doa kita, penyembahan kita, deklarasi kita, saudara. Saya bersyukur saya itu dikasih tahu ada sebuah grup ya, grup pendoa di sebuah grup WA, WhatsApp ya, saudara. Mereka itu tiap hari ada yang berdeklarasi. Jadi kalau udah deklarasi mereka menyatakan selesai, genap. Kemudian mereka itu menulis deklarasinya, dikirim. Tiap hari ada yang berdeklarasi, saudara. Jadi itu satu grup isinya deklarasi perkataan firman Tuhan dan perkataan-perkataan iman yang membangun, saudara. Enggak ada gosip, enggak ada ngomongan, guyon, apapun enggak ada di dalamnya. Enggak boleh, saudara. Isinya itu semua, saudara. Setiap orang berlomba untuk deklarasi tiap hari. Luar biasa. Terserah mau deklarasi satu deklarasi, mau deklarasi 2 deklarasi. Kalau saudara ada yang mau ikut, boleh saya masukin ke grup itu. Berdiri di hadapan Tuhan. Saya berdoa, saudara, ingat dan ngerti ini. Ini gak main-main, saudara. Nah, oke, kita mau masuk ke firman tadi. Darah Yesus Kristus, Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 11. Kita mau baca bersama-sama. Ya, dan aku 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia, Yesus yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah. Siapa itu? Pendakwa saudara-saudara kita, si kuasa gelapan iblis, yang mendakwa kita nih siang dan malam di hadapan Allah kita. Lanjut. Dan mereka mengalahkan dia. Kita ini loh mengalahkan segala kuasa gelapan itu oleh apa? Oleh apa? Darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, saudara, Alkitab berkata, ya, mereka itu kita, saudara dan saya, amin. Mengalahkan siapa? Dia itu pendakwa, yaitu apa? Iblis itu, kuasa kegelapan itu, oleh darah anak domba Allah. Yang pertama oleh darah anak domba Allah, yang kedua kesaksian kita. Jadi makanya kalau kita itu ngalami sesuatu yang ajaib, ayo kesaksian, saudara, itu mengalahkan. Nah, tapi yang saya mau cerita hari ini, kuasa darah Yesus mengalahkan, percaya nggak, saudara? Mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan segala kuasa jahat. Amin. Saudara, Pak Daud Tony kalau berdiri di sini ya, beliau dikatakan, saya kalau berdoa untuk menghancurkan kutuk katanya ya. Dia selalu ngomong gimana? Oleh darah Yesus kutuk dihancurkan. Segala kutuk, segala, ya toh, benar gak? Oleh darah Yesus, ya toh? Oleh darah Yesus, saudara. Darahnya mengalahkan semua kuasa kegelapan. Enggak ada lagi kutuk, enggak ada lagi santet-santet, enggak ada lagi guna-guna, saudara. Enggak ada lagi, saudara. Semua apapun rapalan ya, semua santet, semua guna-guna, enggak ada yang mempan. Karena darah Yesus mengalahkan segala kuasa jahat. Amin. Tapi masalahnya ada begitu banyak anak Tuhan yang takut sama kuasa iblis daripada kuasa darah Yesus. Takut. Benar apa betul? Jangan doa perang, takut nanti setannya lawan kita, saudara. Takut. Kuasa darah Yesus. Saya nggak pernah takut berperang. Bukannya saya sombong,
Karena ada darah Yesus di dalam hidup saya. Darah Yesus mengalahkan semuanya. Bukan saya gagah-gagahan, tapi saya cuma belajar taat nurut sama Tuhan, saudara. Tapi sekali lagi saya mau berkata, saudara, ada begitu banyak orang percaya, mereka lebih percaya hebatnya iblis dengan apa? Begitu ngalami banyak masalah, gemeter. Duh Tuhan, gimana ini masalahku? Duh Tuhan, aduh takut Tuhan, khawatir ini gimana? Banyak anak-anak Tuhan itu berpikir iblis lebih berkuasa. Saya mau kasih tahu hari ini ya saudara, kalau saudara mengerti perjanjian darah Yesus, itu lebih kuat dari segala kuasa kegelapan. Kenapa saya bilang perjanjian darah Yesus? Saya mau jelaskan ini saudara. Saudara, ketika kita, nanti kita mengangkat perjamuan kudus. Ketika kita mengangkat perjamuan kudus saudara, walaupun ini cuma anggur ya, Papa tuh selalu berkata ini bukan ya, anggur ini bukan lambang darah Yesus, tapi ini adalah darah Yesus saudara. Saudara, ketika kita mengangkat perjamuan kudus saudara, tahu gak sih saudara, kita mengangkat perjanjian darah Yesus ini. Ini mengangkat perjanjian darah Yesus. Nah, perjanjian ini dibuat oleh Yesus sendiri, bukan dibuat kita, pendeta yang buat, bukan. Perjanjian darah Yesus itu dibuat oleh Tuhan Yesus sendiri. Perjanjian darah Yesus ini tidak dimeteraikan oleh perkataan atau tidak dimeteraikan oleh perbuatan, tapi oleh nyawa Yesus sendiri. Dimeteraikan oleh nyawa Yesus sendiri di kayu salib. Oleh apa? Tetesan-tetesan darah Yesus. Dimeteraikan oleh tetesan darah Yesus 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus perjalanan Via Dolorosa. Itu tetesan darahnya sampai ke Golgota. Itu tetesan darahnya, itu adalah perjanjian darahnya. Tahu gak saudara? Tetesan darah itu sebuah perjanjian untuk kita saudara, yang gak bisa dibatalkan. Gak bisa dibatalkan. Itu tetesan darah itu penuh kuasa dan penuh arti saudara sebenarnya. Yang gak bisa dibatalkan saudara, perjanjian darah itu yang menghancurkan semua musuh dalam hidup kita, kuasa kegelapan, beban kita sebenarnya, masalah kita. Banyak anak-anak Tuhan mengangkat perjanjian darah Yesus lewat perjamuan kudus nih ya, tapi gak pernah mengerti betapa berharganya dan betapa ajaibnya kuasa darah Yesus ini. Saudara, kalau dengar kesaksian dari Papa Petrus, ada satu orang yang sakit sampai gak bisa sembuh, hanya ditetesi darah Yesus perjamuan kudus, sembuh dalam sekejap. Ada orang saudara yang pokoknya ngalami itu apa, kena kuasa kegelapan santet, darah Yesus saudara dilepaskan saudara. Saya berdoa mulai hari ini jangan menganggap biasa darah Yesus saudara. Mari kita mengaktifkan, aku percaya nih darah-Mu Tuhan, aku mengaktifkan berkuasa dalam hidupku. Untuk keluargaku, mari berdiri di hadapan Tuhan. Karena perjanjian darah Yesus Tuhan, aku percaya untuk keluargaku. Keluargaku dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa, masalah, utang-utang. Aku percaya untuk kotaku, karena perjanjian darah Yesus membasuh kotaku, menyelamatkan kotaku, Indonesia. Ayo saudara, belajar saudara. Saya kenapa cerita dulu tentang darah Yesus supaya saudara mengerti. Mau cerita darah Yesus, wah udah panjang sekali saudara. Saya baca buku Mary Baxter, bagus sekali tentang kuasa darah Yesus. Tapi sekarang saya mau saudara dibawa lagi ke satu hal. Ini banyak orang Kristen karena ini nggak ngerti darah Yesus, pengorbanannya dekat salib tapi jauh dari darahnya. Ya, kita mau belajar siapa sih orang-orang. Matius 27, tolong dibuka. Matius 27 ayat 31 sampai 54 saudara baca karena panjang sekali, tapi saya mau ambil ayat-ayat yang berkenaan yang akan kita bahas. Matius 27 kita baca dulu ayat 31 sampai 35 ya. Sengaja saya tidak tulis di situ. Ayo kita buka Matius 27 ayat 31
sampai dengan 35 dulu. Kemudian nanti 39 sampai dengan 43. Terakhir 54. Saya akan tuntun ya, supaya saudara nggak lupa. Saya akan sebut ayatnya lagi. Tapi saya mau semua baca bareng-bareng, biar belajar memperkatakan firman. Yuk. Ya, sebetulnya judulnya kalau di atas itu judulnya Yesus diolok-olok ya. Ayat 27-nya itu begini. Ini saya mau kasih tahu dulu supaya nanti orang nggak bingung siapa sih yang mengolok-olok kalau masuk langsung ke ayat 31. Ayat 27 begini. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Ceritanya seperti itu. Lanjut ayat 31, apa yang terjadi? Ya. Kita baca sama-sama ayat 31. Sesudah mengolok-ngolok dia, maksudnya mengolok Yesus, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Berhenti dulu. Mereka itu siapa maksudnya? Serdadu-serdadu itu ya, prajurit-prajurit itu ya. Lanjut ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah Yesus mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Ayat 35. Sesudah menyalibkan Yesus, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Mereka siapa saudara? Serdadu-serdadunya ya. Jadi serdadu-serdadu itu maksudnya membagi-bagikan pakaian Yesus dengan cara membuang undi. Lanjut ayat 39 sekarang. Baca bareng lagi. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hei engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok Yesus. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ayat 43. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ayat 54 yang terakhir, cepat ya disingkat. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara, ada begitu banyak orang pada waktu Yesus disalib. Ada banyak orang di sekitar Yesus ketika Yesus digantung di salib, saudara. Tapi saya mau berkata, mereka dekat Yesus, dekat salib maksudnya, tapi mereka sebenarnya jauh dari darahnya. Saya mau jelaskan ini. Siapa sih kelompok orang-orang yang dekat salib Yesus waktu Yesus disalib itu? Nah, saya mau bahas 2 hal dulu, 2 kelompok. Yang kelompok pertama adalah, ayo tolong lanjut gambarnya, PowerPoint-nya. Saudara, paling tidak ya saudara, kalau baca Alkitab, saudara bisa pakai handphone lah. Atau saya senang sekali kalau di Cina itu ya saudara. Saya tuh jatuh cinta sama orang Cina. Kenapa saudara? Sejujurnya pengen balik lagi ke sana. Kenapa sih saudara? Mereka nih dengar khotbah nih pakai bawa Alkitab yang segede-gede gini nih Pak, segede gini. Belum lagi buku catatannya. Kalau saya jalan nih, saya penasaran, saya jalan sambil ngomong khotbah gini. Mereka nulis itu tulisannya tulisan Mandarin kanji itu ya, penuh di bukunya saudara. Wih, saya gimana gak nangis saudara. Mereka haus dan lapar saudara. Baca Alkitab saudara, menyimak dengan benar. Kita sekarang enak sekali ya pakai handphone aja, bahkan dipakai di sini ditulisin.
Sejujurnya saya nggak mau loh kalau ditulisin di sini, biar baca di sini sendiri. Oke, nggak apa-apa lah. Yuk, sekali lagi. Kelompok yang pertama adalah yang dekat salib tapi jauh dari darahnya adalah prajurit, serdadu itu yang tadi, yang menyalibkan Yesus. Apa yang terjadi waktu kita baca tadi ayat 35? Dikatakan mereka itu, ya. Ayat 35 berkata, saya baca sekali lagi sebentar. Ya. Sesudah menyalibkan Yesus, serdadu-serdadu itu membagi-bagi pakaian Yesus dengan cara membuang undi. Saya mau berkata ya saudara, siapapun kita nih orang Kristen, kita sudah orang percaya, kita sudah lahir baru, kita sudah dibaptis, sudah penuh Roh Kudus. Menurut saya ada banyak orang Kristen yang dekat salib tapi jauh dari darahnya. Enggak ada bedanya dengan prajurit-prajurit ini saudara. Apa sih? Kita bermain di kaki salib. Berapa banyak orang Kristen sering bermain di kaki salib Yesus. Apa sih maksudnya Bu Linda? Hidup kita nih selalu begitu. Yang diributin ya berebut soal harga diri. Saya yang benar, kamu yang salah. Kita berebutan soal status, soal bersaing, soal egois. Mau menang sendiri, gak mau rugi, mau mementingkan diri sendiri. Orang Kristen banyak yang gitu, cari untung sendiri. Ada orang Kristen saudara, saya sering dengar orang Kristen sering ngomong gini, kayak main judi sama Tuhan, kayak gambling, main taruhan sama Tuhan. Tuhan, kalau aku ikut Tuhan, aku harus kaya loh Tuhan. Kalau aku nggak kaya diberkati, nggak mau ikut Tuhan. Jadi ikut Tuhan, untung rugi, menang kalah, kayak main judi saudara. Saya pernah dengar saudara, ada orang Kristen saudara, Tuhan, kalau aku dapat jodoh, baru aku ikut Tuhan. Tuhan, kalau aku diberesin nih utangnya Tuhan, baru aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi hitungannya tuh untung rugi saudara, menang atau kalah. Ada anak Tuhan ya saudara, ini sudah anak Tuhan, udah jadi orang Kristen lama loh saudara, sudah berkati gereja, nyumbang gereja, nyumbang pembangunan gereja. Tiba-tiba Tuhan izinkan, habis hidupnya bangkrut. Wah, teriak marah, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah nyumbang gereja nih Tuhan, uangku habis. Kenapa aku bangkrut Tuhan? Kenapa uangku habis Tuhan? Berapa banyak sih kita orang Kristen bertengkar, itu selalu begitu. Selalu ya ribut, pertengkaran dengan ya perbedaan-perbedaan. Lanjut ya. Kita sering begitu saudara, seperti prajurit-prajurit itu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang jatuh saudara, tumbang gara-gara hal yang sepele. Bermain di kaki Yesus, gak pernah ngerti darah Yesus dan pengorbanannya. Jadi orang Kristen tuh main-main aja, gak sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen ke gereja mau cari yang enak, yang untung. Dapat apa? Aku ikut Yesus. Untungnya apa? Aku ikut Yesus. Saudara gak ngerti pengorbanan Yesus tuh. Pak Petrus kemarin juga minggu lalu menjelaskan bagus sekali. Terjadi pertukaran yang ajaib. Harusnya kita tuh yang digantung. Kita nih terkutuk, yang digantung di kayu salib. Penghukuman itu saudara, harusnya kita mati, harusnya kita disalib. Penghukuman itu diambil alih oleh Yesus saudara. Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus semua kutuk hidup kita, dosa kita, kejahatan kita, kelemahan kita. Makanya saya kemarin khotbah, kenapa sih hari itu Bapa di surga memalingkan mukanya, mundur dengan perlahan,
dan meninggalkan Yesus. Padahal Yesus sama Bapa tuh nggak bisa lengket kayak perangko nih, penempel terus. Sepanjang hidup Yesus, Yesus melekat dengan Bapanya. Enggak pernah Bapanya meninggalkannya. Tapi hari itu Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabaktani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Kenapa? Bapa melihat ada dosa, Yesus menanggung dosa. Yesus yang tidak berdosa dibuat jadi berdosa karena menanggung dosa kita, saudara. Karena dosa nggak bisa bersatu. Tuhan Bapa adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus nggak bisa bersentuhan dengan dosa, dan Yesus harus menanggung dosa seluruh dunia, seluruh umat manusia. Karena itu Bapa di surga mundur. Hari itu Yesus mengalami kesepian, ketakutan yang sangat dalam sebenarnya, saudara. Ditinggalkan Bapanya. Jadi saudara, oke, sekarang lanjut ya. Nah, yang kedua, cepat, kelompok yang kedua. Oke, tentang salib maksud saya gini ya. Jadi ada orang Kristen ya, yang saya lihat ya. Kan banyak orang Kristen gitu ya, saudara. Rumahnya ada salibnya, pakai salib ya. Itu gak jadi masalah lah pokoknya. Yang penting ngerti gak sih tentang salib dan pengorbanan Yesusnya. Saudara, saya pernah lihat film ya, saudara. Di film itu orang mau ngelawan setan nih, saudara, dalam film ya. Kemudian salib, bawa salibnya diacung-acungin, saudara. Emangnya setan takut sama salib, saudara? Saudara, apakah itu menolong? Saudara, kalau di tempat mungkin keramat atau angker, saudara bawa itu salib diacung-acungin, ayo berani setan, ayo. Setan gak akan takut, saudara. Jadi yang berkuasa bukan salibnya, tapi yang berkuasa itu, saudara, darah Yesus, saudara. Amin. Yang berkuasa apa? Ketika orang percaya mengerti pengorbanan dan darah Yesus, saudara. Iblis tuh bisa ngerti loh, bedain, saudara. Orang yang sungguh-sungguh sama enggak. Saya ini doyan baca buku, saudara. Karena itu saya belajar dengan cara baca buku banyak. Itu kalau saudara baca di itu ya bukunya Mukendi, itu dukun Afrika yang lurus, sakti ya, saudara. Dia bilang, Bung Kendi ini, saudara, orang Kristen itu kayak setan itu katanya kalau lihat orang Kristen gampang. Orang Kristen yang hidupnya gak benar itu ya telanjang, saudara, kelihatan. Tapi orang Kristen yang hidupnya benar itu pakai pakaian putih kudus. Jadi kalau saudara hidupnya jahat terus gak benar, saudara, itu kelihatan, saudara. Jadi setan itu gampang sekali menyerang orang Kristen. Ada orang yang berkata pada saya, Bu, apakah orang Kristen bisa diserang setan? Bisa banget, saya bilang. Dikerjain setan, bisa banget. Disantet kuda-kuda, bisa banget. Kalau nggak ngerti itu kuasa darah Yesus, nggak ngerti hidupnya nggak karuan, saudara. Nah, lagi ya, saudara, salib sebenarnya merupakan alat saja, saudara. Tapi ini memang bukan sembarang alat. Kenapa? Salib ini, saudara, sarana untuk Yesus mencurahkan darahnya, saudara. Alat yang luar biasa supaya Yesus mencurahkan darahnya, saudara. Darahnya dicurahkan. Nah, tapi persoalannya seringkali, sekali lagi, banyak orang Kristen gak ngerti. Jadi orang Kristen itu cuman permukaannya aja, gak ngerti kedalaman hati Tuhan. Nah, sekarang cepat, kelompok yang kedua, supaya cepat. Kelompok yang kedua adalah, tadi kita sudah baca kelompok yang kedua, Matius 27 ayat 39 sampai 43 ya. Tadi saya kan sudah menegaskan ya. Waktu kita baca siapa saja sih? Siapa, saudara? Kelompok majelis agama Yahudi. Ya, siapa aja? Yaitu ada Sanhedrin di situ, ada imam-imam, tadi kita sebut toh imam-imam, ada ahli Taurat, ada tua-tua. Benar nggak? Tadi kita sebutkan tua-tua orang Yahudi. Ini kelompok kedua. Mereka dekat salib, tapi mereka jauh dari darah Yesus. Apa sih? Kenapa bisa begitu? Karena mereka mengolok-olok, mereka menghujat, mencemooh Yesus. Nah, saya mau jelaskan dulu supaya saudara mengerti ya. Kenapa ini imam-imam, ahli Taurat, tua-tua Yahudi, Sanhedrin, ini orang pintar semua, saudara. Saya mau jelaskan dulu supaya saudara ngerti. Sebenarnya ini orang berpengertian, saudara. Mereka tahu Taurat, saudara.
tapi mereka justru yang mengolok Yesus. Makanya jadi orang Kristen jangan terlalu keminter, teori doang, gak pernah ngerti yang sesungguhnya. Nah, jadi saya mau menjelaskan, kalau saudara mengerti tentang agama orang Yahudi, ya, yang di Perjanjian Lama nih ya, prinsip Perjanjian Lama, agamanya orang Yahudi, ya. Jadi kalau di Israel itu ada yang beda, saudara. Orang Yahudi, ada Kristen Ortodoks, Yahudi Ortodoks itu, saudara. Tapi ada orang Kristen yang benar-benar Kristen menerima Yesus lahir baru. Nah, Kristen Ortodoks ini yang mengerikan sebenarnya menurut saya. Nah, jadi sebenarnya ya, pada zaman itu peristiwa penyaliban Yesus ini, mereka mengerti ini peristiwa yang sakral sebenarnya. Mereka sudah baca di Alkitab, sejarahnya udah tahu, saudara. Nah, di Perjanjian Lama, ini cerita Perjanjian Lama dulu ya. Di Perjanjian Lama, jadi ya, imam besar itu 1 tahun sekali membawa darah anak domba Allah. Ya, imam besar membawa darah anak domba Allah, masuk melewati dari ruang suci ya, ruang kudus, ke ruang maha kudus. Melewati ya, tirai itu dilewati. Hanya imam besar yang bisa masuk ruang maha kudus, imam besar ya. Kalau imam biasa nggak bisa, saudara. Jadi dia harus menyembelih domba, anak domba disembelih, darahnya dibawa masuk nih. Nah, jadi tradisi mengatakan hal ini sebenarnya sangat berbahaya. Karena apa? Begitu Tuhan gak berkenan, maka imam besar ini bisa mati, saudara. Nah, saya mau jelaskan ya dulu ya. Jadi tradisinya bagaimana? Tata caranya begini. Si imam besar waktu masuk ke dalam ruang maha kudus itu, dia harus dipakai tali, diikat di pinggangnya, dikasih tali ya. Kemudian tali ini bisa ditarik sama orang yang di luar tuh. Ya, dia kan mau masuk ruang kudus ya. Nanti sudah ada imam-imam di ruang kudus itu yang bisa narik ya. Caranya bagaimana sih? Maksudnya untuk apa juga? Jadi di bajunya itu, di jubahnya ada kelenengannya, saudara, belnya. Klenceng gitu ya, ada bunyi gitu ya. Jadi kalau dia bergerak ya, si bel ini otomatis bunyi, saudara. Artinya yang di luar lihat, denger itu, dia masih hidup tuh. Ngerti ya? Maksud saudara? Sampai di sini jelas nggak? Ya, jelas ya. Jadi caranya tuh tali, pakai tali, terus ini si imam bergerak melakukan tata caranya ya. Untuk apa sih imam ini? Imam ini untuk apa, saudara? Dia masuk ruang maha kudus setahun sekali untuk apa? Untuk mendamaikan, memercik darah anak domba itu ke tabut perjanjian. Ya, terus memohon ampun, mendamaikan umat Israel pada waktu itu dengan Tuhan. Ngerti ya? Jadi begitu, mendamaikan, saudara. Kalau sekarang gak perlu, Yesus sendiri anak domba Allah yang mendamaikan, amin. Nah, zaman dulu tuh seperti itu, saudara, ngerti? Nah, kemudian jadi kalau tiba-tiba ya belnya ini, kerencangannya nih ya, kerincingannya berbunyi keras, terus tak diam. Oh, berarti iman ini bisa jadi jatuh tuh, rubuh tuh, mati tuh. Dia kelencengin dulu gitu, gitu. Dak diam, oh ini mati. Nah, mayatnya ditarik tuh, diseret, saudara. Karena sekali lagi, orang biasa, imam biasa nggak boleh masuk ke ruang maha kudus. Jadi ditarik, makanya kenapa ada tali itu di pinggangnya, ditarik keluar mayatnya. Jadi saudara, sekali lagi, jadi orang-orang ini yang tadi saya sebutkan, para itu Sanhedrin, ya semua imam-imam ahli Taurat, tua-tua, ngerti banget, ini orang sangat beragama. Seharusnya mata mereka tuh terbuka melihat bahwa inilah anak domba Allah yang disembelih bagi mereka, Yesus itu. Dan tiap tetesan darahnya yang mendamaikan dengan Bapa di surga. Tapi mereka seperti ketutup. Yang gawat, saudara, mereka dekat salib sekali lagi tapi jauh dari darahnya. Mata mereka tertutup oleh apa? Oleh keagamawian, oleh Taurat. Matanya tertutup, saudara. Saya nggak mau kalau agama kita atau Alkitab cuma jadi pengetahuan, teori. Saya nggak mau, saudara.
Tolong please saudara kalau baca Alkitab bilang, Tuhan aku mau ngalami ini Tuhan. Tuhan ini artinya apa? Aku gak ngerti Tuhan. Ayo bangun hubungan sendiri sama Tuhan. Jangan sampai jadi ahli Taurat. Jangan sampai kita semua yang kita pelajari pengetahuan teori. Dekat salib tapi jauh dari darahnya. Ini sesuatu yang ajaib dan sakral tentang Yesus di salib. Mereka ketutup semua saudara. Apa sebaliknya saudara? Justru mereka yang mestinya mereka yang paling ngerti, tapi mereka apa? Di Alkitab berkata mereka mencemooh. Mereka mengatakan, ini sebuah kegilaan. Masa orang ini mengaku dirinya anak Allah? Benar gak? Ayo kalau kamu anak Allah turun dari salib itu katanya. Baru aku percaya. Benar gak tadi yang kita bacakan gitu toh? Jadi saudara, ada banyak sebenarnya orang Kristen Tuhan berkata, Tuhan itu memberikan banyak yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi karena kita ini gak ngerti tentang pengorbanan Yesus, gak ngerti apapun yang Yesus lakukan, karena itu kita membuang banyak yang berharga yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Benar gak? Ya benar saudara. Coba kalau saudara gak ngerti ini, kenapa sih pecahan kudus? Saudara membuang yang berharga. Betapa dahsyatnya ini. Setiap kali saya angkat, saya ingat orang-orang yang dekat saya, keluarga saya, anak-anak saya, saudara saya, jemaat, semua Indonesia. Saya angkat darah Yesus ini. Keselamatan. Aku minta keselamatan. Darahmu sudah tercurah Tuhan. Berhak Indonesia, wargaku, siapapun saudara sebut, berhak dapat keselamatan ini. Aku angkat di hadapan Tuhan, minta pengampunan. Karena itu saya sering menekankan berulang kali, Pak Petrus juga begitu saudara. Adalah sangat penting saudara kenal Tuhan. Coba ngomong kanan kiri, kenal Tuhan loh. Kenal Tuhan kita loh. Kenal, alami saudara. Saya mengajari saudara, ayo baca Alkitab tiap hari. Secapek apapun, sesibuk apapun, baca Alkitab tiap hari, jangan bolong. Dari kecil ya Pak Petrus, saya selalu mengajar anak-anak. Kalau mau tidur baca Alkitab. Saya ingat Vincent waktu kecil, kita mau pergi ke Eropa, papanya bacain Alkitab. Waktu itu Yusuf dan Maria harus perjalanan jauh bawa Yesus ya. Papa kenapa sih Yesus kok di bawah? Katanya masih baby, masih bayi. Papanya ceritain. Kemarin ya saya dengar cerita, bersyukur banget Adi Surya orang saya. Pak, anak saya nih kalau malam, maaf Pak katanya, dia mau balas teleponnya Pak Petrus belum sempat karena nggak buka itu karena apa? Lagi ngajarin, ngebacain firman Tuhan ke anaknya. Anak saya minta, ayo Papa bacain Alkitab, Papa. Indah sekali itu. Tolong anak-anak dari kecil, dari bayi terus diajarin baca Alkitab sambil ngomong, nak dengerin ya nak, ini mama baca Alkitab ya buat kamu ya. Ajari saudara. Pokoknya dahsyat. Saya nggak cerita soal firman Tuhan, tapi firman Tuhan tuh dahsyat. Lagi ya saudara, karena itu saya berdoa saudara, minta roh pengertian untuk mengajari saudara hal apapun yang saudara nggak ngerti. Karena tanpa pengertian kita sudah membuang perkara-perkara ajaib yang Tuhan mau berikan. Benar nggak? Saya tuh sedih saudara ya. Kalau ada orang Kristen senang banget kalau Merry Christmas, Christmas sudah datang gitu ya, Natal. Senangnya pesta-pesta, hore-horenya, nyanyi Natal, sadiwara Natal. Nggak jadi masalah saudara. Tapi saudara ngerti nggak sih? Paskah juga, telurnya yang diributin. Ayo menghias telur, ayo cari telur. Saya sampai bingung apa hubungannya telur dengan salib, dengan darah Yesus. Itu tuh ya. Ada banyak cerita Yunani saudara. Ayo dibuka, cari di Google, di search saudara. Apa sih maksudnya telur? Jangan ikut-ikutan. Orang Kristen senangnya ikut-ikutan, menghujat ikut-ikutan, mengolok ikut-ikutan, ngomongin ikut-ikutan. Nah itu. Jadi
Mereka itu mempertanyakan tulisan Yesus Raja orang Yahudi. Mereka mengejek imam-imam ini. Buktikan itu tulisannya Yesus Raja Yahudi. Buktikan kalau kamu tuh raja, kalau kamu Allah ya. Bayangkan mereka masih ngomong gitu saudara. Padahal Yesus 3,5 tahun. Mereka tahu pasti menurut saya imam-imam. Mereka tuh iri dan benci sama Yesus kok. Mereka tahu kehidupan Yesus. Dan Yesus sudah menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dari apa saudara? Lazarus dibangkitkan. Itu sudah pasti. Kenapa saya berkata begitu saudara? Lazarus pada zaman itu ya, kalau saudara baca di Alkitab, orang Yahudi pada waktu itu, kalau ya, ini Lazarus kan dikatakan mayatnya sudah berapa hari? 4 hari. Benar gak? Sudah dikubur 4 hari. Ini Alkitab yang ngomong, bukan saya loh saudara. Jadi mereka tuh tahu keyakinan orang Yahudi pada waktu itu, setelah 4 hari roh orang mati itu tidak akan kembali ke tubuhnya. Nggak akan bisa. Orang mati bangkit setelah 4 hari nggak akan mungkin. Hanya apa? Hanya kalau Tuhan turun ke dunia membangkitkannya. Yesus membuktikan, ya Tuhan membangkitkan Lazarus saudara. Kurang apa kalau saudara masih, Tuhan ada enggak ya? Tuhan kenapa diam aja ya? Yesus sudah membuktikan dia adalah Tuhan. Lagi satu lagi, janda yang punya anak, janda di Nain yang punya anak mati saudara. Anaknya masih muda mati. Waktu diusung rame-rame ditangisin, Yesus tiba-tiba ada di situ lewat. Yesus menyentuh mayatnya dan hidup. Anak itu hidup saudara. Kurang apa itu imam-imam tahu saudara. Jadi saya berdoa ya saudara, Yesus nggak perlu gembar-gembor, ini aku adalah Mesias. Dia sudah menunjukkan dirinya dia adalah Mesias yang diurapi. Yesus Tuhan sendiri Mesias. Jadi kelihatannya ya ada banyak ya anak-anak Tuhan. Boleh pakai kalung salib? Boleh. Bu pakai kalung salib? Boleh. Bu ada salib di rumah? Boleh. Ada orang Kristen pakai baju salibnya gede gitu ya. Sekali lagi saudara, saya mau berkata, jangan sampai saudara tidak mengerti, tidak kenal Tuhan. Kalau kita makan ya, enggak penting itu piringnya. Piringnya bagus, terukir, indah. Gak penting, yang penting apa? Isinya, dalamnya, benar gak? Dalamnya yang penting. Jadi kalau kenal Tuhan, jangan di permukaan tok, masuk ke dalamannya. Baca Alkitab tiap hari. Coba ngomong kanan kiri, baca Alkitab tiap hari. Tidak boleh bolong. Cipekui tidak boleh bolong loh. Tidak boleh bolong loh. Tiap hari baca Alkitab. Nah lagi ya saudara. Kemudian saudara, jadi siapa sih imam-imam itu? Kita bisa jadi imam-imam itu saudara. Ada begitu banyak gereja Tuhan isinya ribut. Hamba Tuhan saling ngolok-ngolok ya, bahkan hamba Tuhan jadi bahan guyonan ya. Jadi saling mencela. Hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan aja bisa begitu saudara. Orang Kristen lebih lagi saudara, menghakimi senangnya, menghakimi, menghujat. Lanjut ya, kita sering kayak gitu saudara. Perbedaan-perbedaan membawa perpecahan. Kita menghujat, mengeluh, sampai menghakimi, membuat lelucon kepada hamba-hamba Tuhan saudara. Muncul hamba Tuhan yang dipakai mana? Waduh, pendekar, sakti, waduh gini-gini. Ayah Tuhan. Ini saya mendengar cerita kesaksian dari Pak Petrus Agung, dari bukunya saudara. Beliau cerita, saya kenapa mau saksikan ini cerita, karena saya diberkati dengan cerita beliau ini ya, Pak Petrus Agung. Jadi beliau cerita bahwa beberapa tahun yang lalu, sudah lama ya, beberapa tahun yang lalu katanya ada seorang hamba Tuhan, udah lama, yang dipakai Tuhan, yang punya karunianya luar biasa katanya. Karunianya itu membuka banyak gereja, buka gereja ya, diberkati, berhasil ya gitu katanya. Nah, jadi ketika dia membuka gereja pada waktu itu, Pak Petrus Agung masih jadi seorang penginjil yang berkeliling dari satu kota ke kota. Jadi ini cerita udah lama banget kan. Nah kemudian
beliau cerita bahwa dia mendengar keluhan banyak orang. Itu dari mengeluh sampai menghujat, dari mengeluh sampai menghakimi, dari mengeluh sampai membuat lelucon untuk hamba Tuhan ini. Dibikin lelucon hamba Tuhan ini. Saking ini hamba Tuhan lagi loh. Hamba Tuhan ini gak senang sama hamba Tuhan yang sering buka gereja ini. Menurut saya sih iri, dasarnya biasa. Nah kemudian sampai Pak Petrus Agung bilang gini, saya tuh mendengar sendiri loh, di telinga saya sendiri katanya. Mereka ngolok-ngolok di telinganya Pak Agung sendiri. Nah saya mau berkata ya saudara, hati-hati nih saudara. Kalau saudara mendengar orang mengeluh terus ya, sama mengeluh tentang seseorang. Nih misalnya Pak Is didatengin oleh seseorang ya. Terus orang ini mengeluh tentang ini. Tahu gak si Pak Petrus Hadi tuh ya, gini-gini tahu gak, gini-gini ya. Jadi kalau saudara dengar seseorang ya mengeluh tentang ya orang lain lah, siapa aja, saudara dengar terus hampir tiap minggu terus menerus, saya percaya saudara itu mencemari hati saudara. Lama-lama itu meracuni saudara. Saudara jadi ikut-ikutan, bener gak? Iya, ngeri banget. Coba di Instagram itu ada loh Instagram tuh. Itu mencela hamba Tuhan. Hamba Tuhan semua dicela. Dari yang pakai baju apa, dari khotbahnya apa, dicela semua saudara. Menurut saya ini sama dengan imam-imam Sanhedrin itu saudara, dengan tua-tua ahli Taurat itu. Ngapain sih urusan orang lain? Diri kita aja belum tentu benar kok, benar gak? Nah tapi ajaib, Pak Agung bilang suatu hari itu Tuhan menyelamatkan saya. Tiba-tiba Tuhan berkata ya, karena dia dengerin itu kan udah gak enak nih. Itu meracuni hati loh. Bisa mau keucap, bener gak? Mau keucap, oh gitu, oh iya ya, oh gitu ya. Oh bisa jadi bener ikutan loh saudara ngomong. Tapi hari itu Tuhan bilang, nak, kamu jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan mengucapkan sepatah kata pun pada hamba Tuhan ini. Jangan, Tuhan bilang. Terus Tuhan bilang gini saudara, kalau kamu tolak dia, kamu menghakimi dia, semua anugerah berkat urapan Tuhan yang aku berikan dalam hidupnya nggak akan mengalir dalam hidupmu. Jadi Pak Agung ya saudara, akhirnya dia nggak mau ikut-ikutan. Dia tahu bahwa ya kalau kita saudara ya rasa ganjel dengan orang, baiklah kita bicara empat mata sebagai seorang saudara, benar gak? Saya paling gak suka saudara kalau gereja tuh ya isinya ya kosak kusuk di belakang, ngomongin si A, ngomongin si B, apalagi ngomongin pendeta. Ayo datang aja ke pendetanya, Pak, saya nih ngeganjel nih, saya pengen ngomong empat mata sama Bapak. Ngomong sebagai saudara, saya bukan untuk menghakimi Bapak. Ini ada cerita begini-begini Pak, tolong jelaskan. Nah kan gitu lebih baik, bener gak? Daripada salah. Bener gak saudara? Jangan pernah saudara ikut-ikutan ngomong. Nggak akan membawa kebaikan dalam hidup kita juga, untuk orang itu juga saudara. Apa yang kita tolak saudara, kita nggak tolak pribadinya, kita sebenarnya sedang menolak anugerah berkat Tuhan, urapan orang hamba Tuhan itu saudara. Nggak akan pernah nyampe di kita saudara. Nah ceritanya hamba Tuhan ini yang diolok-olok sama orang-orang itu ya, hamba Tuhan lain ya, sedang membangun sesuatu ya, membangun entah apalah, lagi ada ministry tertentu ya. Nah kemudian pada waktu itu pas Pak Petrus Agung itu ya, membeli tanah Holy Stadium saudara. Nah waktu mau membeli tanah itu ya, sudah deal tanah itu, tapi harus diangsur. Mengangsurnya 2,5 tahun. Jadi Pak Agung berpikir, aduh Tuhan, ini kalau mengangsurnya 2,5 tahun lah, bangunnya berapa tahun lagi katanya. Tahu gak sih yang diangsur berapa sih tanah itu? Waktu itu tanah itu ya 8,2 M saudara. 8,2 M. Harus diangsur 2,5 tahun saudara. Tiba-tiba di roh itu bicara, Tuhan tuh berkata, ada cara nak. Nah jadi waktu itu tuh ceritanya Pak Petrus Agung tuh kan mau bangun Holy Stadium, ada orang nih ya, ada orang nih datang, Pak saya mau ikut membangun Holy Stadium, saya digerakkan Tuhan, saya kasih ruko saya 3 lantai.
Nah ternyata ruko 3 lantai ini orang Jakarta, ruko 3 lantai di Jakarta itu ya dihitung-hitung sama Pak Agung harganya cuman ratusan juta. Sedangkan yang harus dibayarkan 8,2 M ya. Jadi sebenarnya ya nggak ada artinya. Tapi Pak Agung berdoa tetap nggak mau menganggap sepele itu ya. Kemudian tiba-tiba Tuhan itu bilang, hei nak, tabur itu ya, tuh ruko 3 lantai itu tabur sama hamba Tuhan itu katanya. Berkati dia. Jadi pas Pak Petrus Agung pelayanan di persekutuan doanya, kemudian beliau bawa tuh sertifikat itu yang ruko 3 lantai itu. Nah waktu mau berangkat itu ada orang datang lagi. Pak, saya memberikan kepada Bapak 2 sertifikat tanah. Saya mau ikut bangun Holy Stadium Pak katanya. Jadi sebelum dikasih nih udah ngantong ini 2 sertifikat tanah. Waktu datang di Jakarta mau masuk hotel, ada ibu-ibu yang udah nunggu. Ibu-ibu ini bilang gini, Pak saya dikejar Roh Kudus nih Pak, saya harus memberikan ini pada Bapak. Dia kasih sertifikat tanah seharga 1 M. Bayangkan saudara, sebelum kasih yang sertifikat yang ruko 3 lantai yang cuma ratusan juta, sudah mengantongi berapa itu saudara? Tuhan sudah kasih itu saudara, 3 sertifikat. Nah jadi gini ajaib saudara. Jadi akhirnya Pak Agung itu khotbah. Ya sebelum khotbah ketemu pendeta hamba Tuhan ini, dia mau cerahkan nih sertifikatnya nih yang ruko 3 lantai ya. Waktu dia mau serahkan, hamba Tuhan ini bilang nanti aja, nanti katanya. Jangan serahkan sekarang. Jadi beliau khotbah lah, selesai khotbah, tiba-tiba si hamba Tuhan ini bilang sama anak buahnya, hei cepat ambilkan minyak katanya. Nah kemudian jemaat disuruh berdiri di depan seluruh jemaat. Hamba Tuhan ini bilang gini, Petrus, aku ini dipakai Tuhan, diberi karunia untuk memimpin gereja besar. Nah aku disuruh Tuhan memberikan karunia ini kepada kamu. Kamu mau gak Petrus katanya. Terus Pak Petrus bilang gini, apapun yang Tuhan mau, aku mau. Saudara bisa gak berkata begitu? Apapun yang Tuhan mau, aku mau. Ini gak gampang loh saudara. Ini kalau ini dikasih enak karunia, bener gak? Coba kalau dikasih yang gak enak, apapun yang Tuhan mau, aku mau, bisa ngomong gitu gak? Tapi saudara ajaib, dia gak diurapi pakai minyaknya, gitu aja teplokin, enggak. Ternyata hamba Tuhan ini panggil ya, bawa minyak, bawa baskom katanya. Jadi tadinya orangnya bawa tempat kecil, pikirnya mau diurapi doang. Bawa baskom besar katanya pendeta itu ya, hamba Tuhan itu. Kemudian dibawa baskom besar. Saudara apa? Hamba Tuhan ini bilang, kasih minyak yang banyak, penuhi dengan minyak baskom itu. Kemudian tangannya Pak Petrus Agung, 2 tangannya itu ditaruh, dicelupin ke minyak itu saudara, ke baskom minyak itu. Aku berikan karunia ini karena Tuhan yang mau. Kamu satu hari akan mengerti apa yang akan Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Dia bilang gitu. Jadi luar biasa saudara. Nah saudara, makanya jangan ngomong-ngomongin hamba Tuhan saudara. Saudara, ajaib Pak Petrus Agung ini taat ya. Dan yang ajaib lagi, begitu selesai saudara, tiba-tiba nih anak buahnya hamba Tuhan ini pada datang mendekati Pak Agung. Waduh Pak, kecolongan nih, kecolongan. Jadi Pak Agung bengong, kecolongan apa Pak? Katanya ya Pak Agung bilang gitu ya. Wah Pak, Yakub tiba-tiba muncul mengambil hak kesulungan kami, katanya gitu. Yakubnya maksudnya kan Pak Petrus Agung saudara. Kecolongan udah didahuluin gitu maksudnya. Tahu nggak Pak, kami ini udah menunggu bertahun-tahun loh Pak. Bapak datang sekali saja dengan secari kertas. Bapak malah dapat pengurapannya. Waduh kecolongan katanya gitu. Mereka serius saudara. Lalu Tuhan tuh berkata begini, itu sebabnya anakku, aku berkata jangan pernah bicara apapun yang tidak membangun. Bicara yang membangun dan bukan yang meruntuhkan. Amin saudara. Saya gak berani saudara ngomongin hamba Tuhan saudara. Biarkan urusannya sama Tuhan masing-masing.
Dan beliau, Pak Agung bilang gini katanya, sejujurnya ya saya melihat nih katanya, itu teman-teman saya, orang-orang yang mengolok-ngolok hamba Tuhan ini katanya, saya lihat pelayanan mereka tidak berkembang. Tidak berkembang. Tidak pernah ada yang berkembang, saudara. Saudara jadi orang Kristen cuman kerjanya seperti itu, imam-imam ahli Taurat, menilai, mencemooh, mencela, itu khotbah, itu apa hamba Tuhan dicela. Hati-hati saudara. Tapi sekali lagi di atas semuanya ini yang saya mau berkata, tolong please saudara, kalau ikut Tuhan sampai mengenal Tuhan, amin, sampai di kedalamannya, jangan di permukaannya, jangan dekat salib, jauh dari darahnya, amin. Saya berdoa saudara mengerti apa yang disampaikan. Jangan seperti prajurit-prajurit tadi serdadu itu saudara, mereka berebutan di kaki Yesus, main undian saudara. Yesus diukur dengan uang. Saudara ke gereja jadi anak Tuhan, orang Kristen cuman ngukur soal duit tok, berkat, hati-hati. Saudara nggak pernah peduli nilainya, maknanya. Salib Yesus itu, pengorbanannya, darahnya. Jangan seperti imam-imam ahli Taurat mengolok-ngolok Yesus. Mulutnya dipakai ngomongin yang nggak benar, gosip, hati-hati saudara. Saya berdoa biar Tuhan menjagai mulut kita, amin. Jangan jadi orang yang suka nyinyir, suka nyindir. Ya udahlah saudara. Sekali lagi mari saudara, saya berdoa saudara mengikuti Tuhan, masuk ke dalamannya, dalam anugerah Tuhan, amin. Mari semua bangkit berdiri.